teman-teman ragam kimia. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang asam kuat dan asam lemah serta hubungannya dalam formula produk pembersih yang akan kita buat. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dahulu apa itu asam kuat dan asam lemah. Seperti sudah kita pahami bersama bahwa yang dimaksud asam kuat adalah asam yang memiliki nilai pH di bawah 3, sedangkan sebaliknya yang dimaksud asam lemah adalah asam yang memiliki nilai pH di atas 3. Dari sisi teori, yang dimaksud asam kuat juga adalah asam yang terdisosiasi sempurna atau terurai secara sempurna melepaskan ion H+, sedangkan asam lemah adalah asam yang terurai secara setengah atau tidak sempurna. Dan karena sifat peruraian itu, asam kuat biasanya lebih reaktif terhadap logam dibandingkan dengan asam lemah. Begitu pula asam kuat ini bisa mengantarkan arus listrik lebih bagus dibandingkan dengan asam lemah. Karena dasar-dasar dari karakter asam kuat dan asam lemah itu bisa menjadikan formula yang tepat dalam suatu produk pembersih yang akan kita buat. Seperti juga telah kita ketahui bersama bahwa asam kuat itu bersifat korosif atau merusak termasuk terhadap logam dibandingkan dengan asam lemah yang kurang reaktif. Ini merupakan dasar penting yang harus diketahui oleh semua formulator pembuat produk-produk pembersih. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, misalkan kita ingin membuat suatu pembersih kerak, maka jenis asam yang paling bagus dibuat untuk formula produk pembersih kerak adalah asam kuat, karena daya bersih atau daya rusaknya terhadap kotoran lebih kuat dibandingkan asam lemah. Pada dasar memang bisa saja asam lemah digunakan untuk formula pembersih kerak, tapi hasilnya memang kurang maksimal. Tetapi sebaliknya, bila kita untuk membersihkan atau membuat formula misalkan deterjen cair, tidak mungkin juga kita menggunakan asam kuat dalam formula deterjen cair. Karena kalau kita mempergunakan formula yang mengandung asam kuat dalam deterjen cair, yang ada baju yang kita cuci tidak saja rusak apa kotorannya rontok, tetapi pakaiannya menjadi rusak. Berbeda kalau mempergunakan asam lemah, sedikit banyak dia membantu untuk merontokkan kotoran, tetapi tidak membuat pakaian menjadi rusak. Itu adalah salah satu contoh hubungan antara asam kuat dan asam lemah dalam formula produk-produk pembersih adalah seperti demikian. Kenyataannya memang dalam formula pembersih kerak banyak dipergunakan asam kuat dalam komposisinya. Contohnya adalah HCl yang saya pegang ini. Sedangkan untuk formula-formula yang lebih ringan seperti sabun cuci piring atau deterjen cair yang berhubungan juga dengan kulit manusia biasanya dipergunakan asam yang lebih ringan atau asam lemah. Contohnya adalah asam sitrat atau sitrun. Contoh asam kuat teman-teman pasti sudah tahu semua. Contohnya seperti HCl yang banyak dipergunakan sebagai pembersih kerak, dan HCl ini juga ternyata ada pada lambung manusia. Kemudian HNO3, selebihnya lagi adalah H2SO4 atau asam sulfat yang banyak dipergunakan pada air aki, atau HF yang juga banyak dipergunakan sebagai pembersih kerak, terutama untuk membersihkan blok-blok mesin pada kendaraan. Sedangkan contoh asam lemah adalah yang mudah, sitrun atau asam sitrat
yang biasanya digunakan untuk formula sabun cuci piring sebagai penetral LABS. Ada juga asam asetat atau asam cuka yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pada kotoran-kotoran di pakaian, atau juga biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk memasak, dan asam-asam yang lain. Mungkin demikian secara ringkas tentang asam kuat dan asam lemah dan hubungannya pada formula produk-produk pembersih. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.